Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 59 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apabila Bapak Saudara dalam keadaan sesak pada pagi hari ini, di dalam pergumulan yang berat pada pagi hari ini, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi naikkan pujian Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar
Apapun pergumulanmu, Bu Saudara, dengan imanmu katakan, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Tetap bersuka di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Kita mau bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan kita percaya kalau Tuhan memberikan kita hari yang baru, maka tentu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau sekali lagi pakai kita hari ini untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Untuk itu mari kita perlengkapi hidup kita pagi hari ini dengan membaca, merenungkan firman. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Setiap hembusan nafas yang kami hirup Tuhan, biarlah ini menyadarkan kami akan kehadiran Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, akan kekuatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk mengerjakan bagian kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memperlengkapi diri kami mau mendengar suara Tuhan sekali lagi, supaya kami dikuatkan, supaya kami dimampukan oleh Tuhan menjalani hidup kami sepanjang hari ini di dalam kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, bicara kepada kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat saja di dalam bagian firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 41 ayat 14. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari kita membacanya. Yesaya 41 ayat 14, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, Saudara, perasaan minder atau merasa diri kecil, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai low self-esteem, adalah sesuatu yang lazim. Nah, saya mau tanya, Saudara, pernah nggak kita dalam perjalanan hidup kita merasa minder dengan diri kita sendiri? Ya. Nah, mengapa saya sebut tadi lazim, bahwa perasaan yang sering kita alami ini sesuatu yang lazim? Karena ternyata menurut WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, 85% dari penduduk dunia, ya, yaitu dewasa dan anak muda, remaja, itu ternyata mengalami yang namanya low self-esteem. Jadi 85% penduduk di dunia ini ternyata punya perasaan rendah diri, punya perasaan minder, ya. Bahkan saya mau bilang, mau katakan, orang modern pun yang sangat suka tampil, ya, sering memposting dirinya di sosial media, terlihat sangat confidence dan percaya diri, namun berani tampil di sosial media tidak otomatis berarti mereka tidak minder atau tidak rendah diri, ya. Orang yang rendah diri itu biasanya dia suka mengkritik atau menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Nah, coba kita cek sama-sama ya, kita ini termasuk orang yang minder atau enggak. Atau yang lain, orang yang rendah hati atau minder itu dia adalah orang yang mengabaikan kualitas positif yang dia miliki. Jadi lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Padahal dia juga bisa ini, bisa itu. Banyak bisanya, tapi fokusnya cuman kepada yang nggak bisa. Kepada yang negatif, kepada kesalahan, kepada hal-hal yang kurang di dalam dirinya. Atau yang lain, biasanya orang yang minder atau rendah diri, dia menggunakan kata-kata negatif untuk menggambarkan dirinya sendiri.
Jadi dia itu orang yang justru menggambarkan dirinya itu dengan gambaran yang negatif. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan orang rendah hati, orang minder. Nah, kalau saya tanya dengan gambaran deskripsi tadi, kira-kira kita ini orang yang minder atau enggak? Saya berharap enggak ya. Tapi masalahnya datanya banyak orang minder di tengah-tengah dunia ini. Nah, ayat yang kita baca, saudara, sebenarnya sangat mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Karena Allah memanggil umatnya bangsa Israel dengan sebuah sebutan yang agak jarang sebenarnya diucapkan oleh Allah untuk umatnya. Sebutan itu apa? Sebutan itu begini. Allah memanggil umat Israel itu sebagai cacing. Sebagai ulat. Oke? Janganlah takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan di sini nggak sedang merendahkan bangsa Israel dengan menyebut mereka seekor cacing atau seekor ulat. Jadi di sini Tuhan nggak sedang ngebully ya, nggak sedang merundung orang Israel dengan sebutan dasar lu cacing gitu ya, dasar lu ulat ya, seperti yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ada orang yang kurang, lalu kemudian kita marahi dia dengan sebutan-sebutan yang melemahkan ya, sebutan-sebutan yang agak negatif ya. Kita bilang dasar sapi lu misalnya. Nah, itu sesuatu sebutan yang merendahkan, atau dasar yang paling gampang ya, dasar cumi gitu ya. Biasa orang zaman sekarang suka ngomong yang begitu. Tuhan nggak sedang memperlakukan bangsa Israel atau membuli bangsa Israel seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan memanggil orang Israel sebagai kamu cacing, kamu ulat ya. Sebenarnya di sini Tuhan sedang memilih sebuah istilah yang menjadi self perceptions ya, atau persepsi diri dari bangsa Israel tentang dirinya sendiri. Bahwa ternyata bangsa Israel itu melihat diri mereka seperti cacing di hadapan bangsa-bangsa lain. Umat Israel melihat diri mereka sebagai sebuah bangsa yang sangat kecil dan lemah. Apalagi memang mereka pada waktu itu berhadapan dengan bangsa yang sangat besar sekali ya. Kita sebut bangsa Asyur atau bangsa Babel di zaman itu. Dua bangsa yang super power di zaman itu. Tentu mereka merasa diri kecil, merasa diri rendah. Makanya mereka menggambarkan diri mereka sebagai cacing dan ulat. Bangsa Israel memandang diri mereka sendiri sebagai seekor cacing, seperti seekor cacing atau ulat. Nah, cacing atau ulat itu, saudara, binatang yang nggak memiliki pertahanan diri, bukan? Kita coba pernah lihat ada cacing tanah begitu ya. Tuh bayangin, isi perutnya aja mungkin kita bisa kelihatan dari luar. Tipis sekali. Itu kita gencet aja itu cacing, mati itu. Atau kita ambil satu ekor cacing tanah, kita letakkan di aspal pas waktu siang, mungkin beberapa menit juga mati kepanasan di sana. Ya, makanya ada istilah kan, cacing kepanasan. Cacing kepanasan tuh goyang sana, goyang sini, nggak lama mati gitu. Nah, bangsa Israel melihat diri mereka itu seperti cacing yang nggak punya self defense, nggak punya pertahanan diri. Jadi kalau ada masalah datang, ada serangan datang, ya udah pasrah, mati deh. Begitu ya. Bahkan nggak cuman seekor binatang yang nggak punya yang namanya self defense, tapi juga nggak punya daya attacking atau daya menyerang gitu ya. Beda ada mungkin dengan seekor singa gitu ya. Singa itu kita gambarkan seperti seekor binatang raja hutan begitu ya. Kenapa disebut raja hutan? Karena dia jago sekali menyerang daripada hewan atau buruan atau mangsanya. Nah, cacing ini nggak ada apa-apanya, nggak punya self defense, nggak punya juga daya menyerang. Jadi ini seekor gambaran seekor binatang yang sangat lemah. Nah, Israel menggambarkan dirinya, melihat dirinya sebagai sebuah bangsa yang sangat lemah. Atau dalam bahasa psikologi yang saya gunakan tadi, mereka ini bangsa yang memandang dirinya atau memiliki yang namanya low self-esteem, minder, rendah diri. Dan Tuhan tahu itu.
Tuhan tahu bahwa bangsa Israel melihat dirinya sendiri dengan sangat rendah. Nah, apa salahnya dengan menjadi orang self-esteem atau rendah diri? Nah, ini masalah. Kenapa masalah? Karena biasanya orang yang rendah diri itu ketika menghadapi masalah dan tantangan, dia itu biasanya lebih cenderung akan membesar-besarkan masalah yang ada. Lalu mengecil-ngecilkan dirinya sendiri, kemampuan dirinya untuk menghadapi tantangan atau masalah itu. Jadi masalah atau tantangannya sebenarnya ada begitu ya. Tapi dia gede-gedein, lalu kemudian dia bilang, aduh nggak mampu lah, nggak sanggup lah, nggak bisa lah. Akhirnya they do nothing, mereka nggak lakukan apa-apa. Atau memang masalahnya udah cukup besar begitu ya, tapi masalahnya makin digede-gedein. Sehingga makin merasa diri nggak mampu untuk menjalani atau menghadapi hidup, tantangan dan masalah yang ada. Nah, poin saya begini. Dalam hidup ini seringkali kita yang menjatuhkan ataupun yang mempersulit hidup kita, yang membuat kita kalah, sebenarnya bukanlah masalah atau tantangan yang kita hadapi. Tapi kadang yang membuat kita kalah, menjatuhkan, mempersulit hidup kita adalah our self-perceptions. Kita punya persepsi diri sendiri. Cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Sehingga kadang kita merasa, aku nggak cukup baik nih, nggak cukup jago, nggak layak, aku nggak bisa lah pasti lakukan itu. Nggak ada orang yang juga yang mengasihi aku dan sebagainya, mensupport aku. Nah, kita merasa diri rendah. Akhirnya kita nggak maju, kita nggak berani menghadapi hidup, menghadapi tantangan. Orang yang rendah diri atau minder, low self-esteem, melihat dirinya kayak cacing, kayak ulat seperti bangsa Israel, adalah orang yang sudah kalah sebelum berperang. Ya, orang yang demikian gampang sekali dibuat gelisah, diombang-ambingkan dengan opini atau omongan orang lain. Jadi besok orang ngomong apa, dia masukin. Oh, memang buah begini. Besok lagi orang ngomong apa yang negatif tentang dirinya, dia masukin ke telinganya. Kebakaran jenggot. Ya. Lalu semakin melihat diri dengan negatif, dengan rendah. Padahal ada banyak hal positif yang dia miliki, yang dia bisa, yang sebenarnya dia bisa kembangkan. Nah, Bapak Saudara, kita belajar hari ini bahwa perasaan rendah yang demikian sebenarnya nggak perlu. Nah, itulah sebabnya mengapa ada ayat ini, Yesaya 41 ayat 14 bilang begini. Hai cacing, hai ulat Israel, engkau memandang dirimu sebagai orang bangsa yang gak mampu, yang gak kuat, yang sangat lemah. Tapi Tuhan bilang dalam ayat ini, jangan takut. Wah, isn't it powerful? Ya, powerful sekali. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, aku tahu bahwa kamu itu lihat diri kamu rendah. Bahwa kamu itu lihat diri kamu itu nggak mampu. Bahwa kamu itu lihat diri kamu itu nggak punya kemampuan untuk menghadapi masalah dan tantangan. But do not be worry. Jangan khawatir. Jangan takut. Kenapa bangsa Israel nggak perlu takut? Karena ayat berikutnya katakan begini. Karena aku akan menolong engkau. Karena aku akan menebus engkau. Jadi Tuhan tuh waktu melihat bangsa Israel minder, Tuhan gak buang. Tuhan gak, ngapain sih lu? Gak marah-marah bangsa Israel. Tapi justru Tuhan datang dengan lembut kepada bangsa Israel dan bilang begini, jangan takut. Tuhan tahu bahwa kita sering minder. Tuhan tahu bahwa kita sering merasa diri rendah. Tuhan mengerti. Tuhan memang gak pengen kita sebagai umatnya itu punya low self-perceptions atau low self-esteem tadi. Itu sebenarnya Tuhan nyindir kan di dalam ayat ini. Ya, bahwa kamu berpikir kamu adalah ulat dan cacing yang lemah. Aku tahu itu. Tapi aku juga mau kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan yang akan menolong dan menebus engkau. Jadi ada dua hal di sini yang menarik. Yang pertama begini. It is very important, penting banget untuk kita mengerti siapa diri kita. Tapi somehow, ya kadang-kadang begini. Kadang-kadang tak bagaimana
kita punya persepsi tentang diri kita itu gampang banget dikaburkan. Gampang banget dibuat diombang-ambingkan. Gampang banget dibuat gelisah. Masalah sedikit datang kita jadi, aduh gimana ya. Orang ngomongin kita sini dan sana gitu ya. Kita udah mulai, aduh kayaknya berhenti pelayanan aja deh, gak usah. Ya, kita gampang banget dibuat rendah, dibuat lemah, dibuat blur tentang siapa diri kita dengan masalah dan tantangan dan omongan orang lain. Itu fenomenanya. Itu yang terjadi. Ya. Itulah sebabnya mengapa kita nggak cuma harus clear tentang siapa diri kita, tetapi yang kedua, Tuhan mau bilang begini, you have to be clear enough about who I am. Kamu harus menjadi jelas. Kamu harus mengenal siapa aku. Sebab di saat kamu blur tentang siapa kamu, engkau ingat siapa aku. Bahwa aku nggak akan pernah tinggalkan engkau. Bahwa aku Tuhan yang akan menolong engkau. Di masa-masa sulitmu, di masa-masa engkau mengalami perjalanan hidup yang mungkin kabur, persepsi diri yang kabur, merasa diri lemah, nggak mampu, sekarat, dan nggak bisa ngapa-ngapain. I will be there. Aku akan ada di sana. To help. Untuk menolong. Saya waktu baca ayat ini, saya merasa kayak, wow. Saya punya Tuhan yang murah hati luar biasa. Yang kasihnya itu luas banget. Yang tahu betul perasaan, emosi kita. Dan yang gak biarin kita di tengah-tengah kondisi itu. Tapi yang menghampiri, yang menolong kita, yang memberikan penghiburan buat kita. Tuhan mau bilang hidup kita memang gak pasti. Cara pandang kita tentang diri kita gampang goyang, gak jelas, kabur. Tapi satu hal yang Tuhan kita mau dan pahami dengan jelas adalah bahwa kita harus kenal Tuhan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang menolong, menebus kita. Nah, saya tutup dengan sebuah gambaran, saudara. Kadang hidup kita itu kayak kita lagi naik mobil, lalu kita menelusuri sebuah jalan yang berkabut dan gelap. Perjalanan yang berkabut dan gelap ini tentu adalah sebuah perjalanan yang tidak mengenakan. Mengapa tidak mengenakan, Bapak Saudara? Sebab kita tidak bisa, pandangan kita nggak jelas. Bayangkan bahwa kendaraan yang kita pakai itu nggak ada lampunya. Lalu kita harus menelusuri sebuah jalan yang berkabut, yang gelap. Pasti perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Kita menjadi gelisah, nggak tenang, membuat kita sangat cemas, buta akan apa yang ada di depan sana. Di dalam kondisi ini tentu kita butuh yang namanya penerangan. Kita butuh yang namanya lampu di kendaraan kita. Sehingga meskipun kabut dan gelap, tapi kalau kita hidupkan lampu di kendaraan kita, maka lampu itu akan menerangi paling nggak 10-20 meter yang ada di depan kita. Sehingga kita bisa lihat, oh di depan itu mesti belok kiri, belok kanan. Oh kita nggak boleh lurus karena lurus ada jurang. Tapi pelan-pelan, 10 meter, 20 meter dia menerangi. Sambil dia terangi, dia nggak akan menerangi sampai kepada 10 km yang ada di depan. Nggak tahu kita. 10 km itu, lampu itu nggak bisa kasih tahu kita. Ya. Tapi lampu itu bisa menolong kita selangkah demi selangkah. 10 meter demi 10 meter untuk kita jalani. Meskipun kita menjalani hidup yang ada kabut dan gelapnya. Lampu itu adalah Tuhan kita. Kita nggak jelas. Kita bingung dalam kehidupan kita. Kabut, gelap. Mau kemana? Bingung. Datang kepada Tuhan. Karena di dalam teks ini dia bilang, aku menolong engkau. Meskipun engkau merasa dirimu sekarat, lemah, tak berdaya. Aku akan menolong engkau. Sehingga waktu kita berkendara, tentu keadaannya tetap gelap dan tetap berkabut. But as long as sepanjang kita punya lampu yang menerangi, kita tetap bisa confidence bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang kita akan tuju. Mengapa? Karena Tuhan kita yang adalah terang bagi hidup kita
menuntun perjalanan kehidupan kita. Biarlah hari ini lagi firman ini menjadi kekuatan kita dan menguatkan kita untuk terus melangkah berharap penuh kepada Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus mengasihi kami sampai detik ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi kami. Mungkin sebagian dari kami dalam keadaan yang sakit di rumah, sebagian dari kami dalam keadaan kecewa, sebagian dari kami ada masalah yang berat yang sedang kami hadapi. Doa kami, Tuhan berikan kami kekuatan. Sebagian kami mungkin merasa letih karena pekerjaan dan kesibukan, padatnya jadwal kami. Tuhan peluk kami pagi hari ini, sehingga kami bisa merasakan cinta dan kasih-Mu. Dan itulah yang menghangatkan kami, merefresh nggak hanya jiwa kami, kerohanian kami, tapi juga tubuh kami Tuhan. Sehingga kami kuat melangkah, menjalani pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di depan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, ini doa kami Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa, saudara. Kita tahu kondisi COVID belakangan lagi naik lagi ya, naik turun begitu ya. Beberapa dari anggota jemaat juga, kalau Bapak Ibu tentu update, ada yang sudah terpapar COVID, sudah ada yang sembuh. Nah, kita mau berdoa pagi hari ini mereka yang masih belum negatif, kita doa supaya Tuhan yang pulihkan mereka. Kita mau berdoa supaya kita semua diprotek oleh Tuhan. Kita juga diberikan hikmat untuk bisa menjaga protokol kesehatan yang terbaik. Kita doakan untuk anak-anak kita juga yang masih bersekolah secara onsite, tentunya nggak mudah dan penuh dengan resiko, tetapi kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan perlindungan yang terbaik untuk mereka, ya. Dan mereka juga bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mereka ingat bahwa ada papa mama mereka di rumah, ada kungkung popo mungkin mereka, sehingga jangan sampai mereka membawa virus pulang ke rumah. Kita doakan supaya Tuhan yang melindungi mereka, memberkati sehingga mereka juga di sekolah bisa belajar, menimba ilmu dan knowledge, bersosialisasi juga dengan baik dalam anugerah Tuhan. Mari kita buka suara sama-sama untuk berdoa untuk kondisi COVID, kota kita, dan keluarga kita, dan orang-orang yang mungkin butuh pemulihan yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mau datang kepadamu, mau berdoa untuk COVID yang pandemi ini yang masih berlangsung Tuhan. Kami belum benar-benar 100% free. Kami bersyukur tapi untuk kelegaan tentu, untuk ruang gerak yang cukup, yang Tuhan juga masih berikan buat kami hari-hari ini. Kami mau berdoa untuk angka COVID yang agak meningkat di kota kami, di negara kami. Dan beberapa dari teman-teman kami juga terpapar. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan buat mereka. Tolong berkati supaya kami yang keluar masuk kantor, maupun juga anak-anak kami yang bersekolah Tuhan secara onsite, doa kami lindungi, jauhkan dari semua virus ini. Biarlah mereka bisa belajar, kami juga yang bekerja bisa bekerja dengan baik. Tidak ada terpapar COVID virus ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kami diberikan hikmat untuk dapat menjaga protokol kesehatan kami, semua anggota keluarga kami, khususnya anak-anak kami juga diberikan pengertian yang baik oleh Tuhan sehingga mereka juga bisa menjaga protokol kesehatan waktu mereka bersekolah secara onsite di sekolah mereka Tuhan. Terima kasih, ini doa kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kota di mana kami tinggal, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang berikutnya, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa untuk HUT GKBJ Kelapa Gading yang ke-16. Ya, akan kita rayakan di tanggal 12 dan mulai dari 12, 13 dan 14 Agustus nanti. Kita doa supaya Tuhan yang berkati segala persiapan acara, beberapa kegiatan yang akan dilakukan, ada kunjungan ke panti jompo, ada donor darah, ada fun games juga di gereja nanti. Lalu kemudian juga ada ibadah perayaan di tanggal 14. Doakan segala persiapan. Biarlah di tengah-tengah masa yang nggak pasti ini, Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk celebrate sama-sama. Gereja kita 16 tahun sebagai komunitas yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kita mau berdoa untuk segala persiapannya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk HUT, hari ulang tahun gereja kami, GKBJ Kelapa Gading yang ke-16. Kami akan rayakan di tanggal 12, 13, 14. Kami akan kunjungan ke panti, jompo, maupun juga donor darah.
ada fun games, ada gathering, bahkan juga ada ibadah perayaan di tanggal 14 nanti. Doa kami supaya Tuhan memberkati semua rangkaian acara ini, supaya berjalan dengan baik di tengah-tengah masa yang nggak pasti. Doa kami supaya angka COVID ini bisa segera turun Tuhan, supaya tidak mengganggu celebrations kami di dalam menyambut hari ulang tahun gereja kami. Biarlah di usia 16 ini, Tuhan yang memberkati gembala sidang kami, Pendeta Randy Acuang, bisa memimpin mengarahkan gereja kami kepada hati Tuhan. Dan segenap untuk ketua majelis, untuk majelis, para hamba Tuhan, pengurus, dan semua orang yang melayani di gereja kami, bahkan jemaat Tuhan yang selalu mendukung, biarlah kami menjadi sebuah keluarga yang saling menguatkan, saling mensupport, saling mengisi satu dengan yang lain, dan saling bertumbuh di dalam Kristus, dalam cinta, dan iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang tolong kami, semakin dewasa kami, maka semakin juga kami bisa menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kota kami, maupun juga di kalangan sinode kami bisa menjadi terang Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami bersyukur kepadamu, berkati segala persiapan acara di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Dan terakhir saya mau ngajak saudara berdoa untuk pos pelayanan kita yang ada di Karawang, pengembangan daripada pos Karawang ini dengan tentu berbagai pergumulan yang ada di dalamnya. Kita doakan supaya Tuhan yang menolong, doa untuk pelayan Tuhan di sana, untuk hamba Tuhan yang ada Guru Injil Tono dan juga Guru Injil Suwani, supaya Tuhan yang memberikan mereka hikmat, memimpin dengan baik. Makanya kita juga mau berdoa untuk pos kita yang ada di Solo. Kita bersyukur untuk kehadiran Pendeta John Eddy. Di sana biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan hikmat kepada hambanya untuk bisa beradaptasi dan mengembalakan pos ini dengan baik. Sehingga pos ini menjadi sebuah pos pelayanan yang bisa berkembang dan menjadi berkat di tengah-tengah kota Solo. Mari kita buka suara, kita berdoa. Nanti saya akan menutup di dalam doa untuk rangkaian doa kita pagi hari ini. Bapak, kami mau berdoa untuk dua pos pelayanan kami, yaitu yang ada di Karawang dan yang ada di Solo, Tuhan. Yang berdoa untuk penginjil Tono, penginjil Suwani, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengembangkan pelayanan di Solo bersama dengan pengurus di sana, ada di Karawang, bersama dengan para pengurus. Tuhan, Kau yang memberikan mereka hikmat dan berikan semangat, ide-ide kreatif, sehingga mereka bisa membantu, mengembangkan, mengembalakan, memimpin jemaat yang ada di Solo. Tuhan yang berkati, buka pintu-pintu pemberitaan Injil bagi mereka di kota Solo, di kota Karawang ini ya Tuhan, supaya kerinduan kami Bapa, pos pelayanan ini bisa semakin berkembang, pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan tempat ibadah, doa kami supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka semua. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pos yang ada di Solo, berkati untuk Pendeta John Eddy dan keluarga yang baru saja pindah ke sana, bisa beradaptasi dan dia bisa mengembalakan dan bermisi di sana. Tuhan yang bukakan pintu-pintu pemberitaan Injil supaya mereka juga bisa mendekati dan membimbing, membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa percaya kepada Tuhan, sehingga gereja ini bisa, pos ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat kehadirannya di tengah-tengah kota Solo. Tuhan yang tolong berkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Doa-doa yang kami naikkan, yang percaya Tuhan akan dengar. Dan biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, gereja kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Doa pagi kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.